Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwayan Erdiani dengan NIM S1S1222024 dari kelas B. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang Python Dictionary. Python Dictionary ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan pasangan, kunci, nilai. Setiap elemen dalam kamus memiliki kunci yang unik yang digunakan untuk mengakses nilai yang terkait. Nah, kamus ini dikenal dengan nama DICH. Nah, dalam Python, di sini ada salah satu contoh. Langsung saja saya ketikkan pada Visual Studio Code. Nah, selanjutnya kita akan sebelumnya di sini pertama-tama kita membuat sebuah kamus yang disebut dengan this dict. Dengan 3 pasang kunci nilai. Setiap pasang kunci nilai terdiri dari 2 bagian. Nah, bagian dari kunci yaitu brand, model, dan year. Kunci ini berperan sebagai pengenal unik untuk setiap nilai dalam kamus. Nah, di sini ada nilai yaitu font Mustang 1964. Nilai-nilai ini adalah data yang terkait dengan setiap kunci. Setelah kita mendefinisikan semua ini, selanjutnya kamus dari this dict akan menggunakan perintah print this dict dan akan menghasilkan output seperti ini. Nah, selanjutnya di sini Python mempunyai Python Dictionary item. Nah, Python Dictionary item ini adalah menunjuk pada pasangan kunci nilai yang disimpan dalam sebuah kamus, yaitu dictionary. Dalam kamus, setiap item terdiri dari 2 bagian, yaitu kunci. Kunci ini merupakan pengenal unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakses nilai tertentu dalam kamus kunci. Harus bersifat unik dalam satu kamus tertentu. Artinya kita boleh ada 2 kunci yang sama dalam kamus yang sama. Nah, yang kedua itu ada nilai atau value. Nilai ini merupakan data yang terkait dengan kunci tersebut. Nilai ini dapat berupa tipe data apapun,
termasuk string, angka, daftar, kamus lain, objek, atau tipe data lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada dictionary leg. Dictionary leg ini di sini kita dapat menghitung panjang atau jumlah elemen dalam sebuah kamus dengan menggunakan fungsi len. Nah, fungsi ini akan mengembalikan jumlah pasangan kunci nilai dalam kamus. Bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya ada dictionary item data type. Dictionary item data type ini mempunyai nilai-nilai atau data yang disimpan dalam dictionary item. Dapat berupa berbagai tipe data Python yang valid. Beberapa tipe data yang umum digunakan untuk nilai dalam dictionary item meliputi yaitu ada string, integer, float, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada the constructor. Nah, the constructor ini merupakan tempat untuk membuat objek kamus. Nah, kita dapat menggunakan ditch dalam kurung untuk membuat kamus baru atau untuk mengkonvensi berbagai jenis data yang dapat diubah menjadi kamus. Nah, bisa dilihat di sini contohnya. Nah, untuk selanjutnya ada access item. Nah, untuk access dictionary item ini untuk mengakses elemen atau item dalam sebuah kamus di Python. Nah, kita di sini dapat menggunakan kunci yang sesuai. Kunci digunakan untuk mendefinisikan dan mengakses nilai yang terkait dalam kamus. Nah, di sini ada salah satu contohnya. Langsung saja. Selanjutnya kita jalankan. Nah, di sini kita mengakses nilai yang terkait dengan kunci, yaitu model dalam kamus Disdict, yang kemudian mencetak nilai dan kemudian akan mencetak nilai. Nah,
Di sini sudah bisa dilihat kita mempunyai kamus yang namanya Disdik. Kamus ini berisi 3 pasangan kunci dan nilai. Setiap kunci memiliki ada di sini ada brand, model, dan year. Nah, untuk nilainya di sini ada Ford, Mustang, dan 1964. Nah, lalu kemudian kita menggunakan kunci model. Dalam tanda kurung siku ini, di sini digunakan untuk mengakses nilai yang terkait dengan kunci, yaitu model, dalam kamus Disdik. Dalam hal ini, nilai yang terkait dengan model adalah mustaq. Nilai mustaq yang diakses dengan kunci model, kemudian disimpan dalam variabel X. Nah, kemudian dia akan mencetak nilai yang disimpan dalam variabel X dengan menggunakan perintah print, dan akan menghasilkan output. Output ini akan terkait dengan kunci model dalam kamus Disdik yang adalah Mustang. Nah, bisa dilihat di sini hasil outputannya. Nah, selanjutnya ada change item. Di sini ada Python change dictionary item. Python change dictionary item ini di sini dia bisa mengubah nilai yang terkait dengan sebuah kunci dalam kamus dictionary dengan beberapa cara. Kamus adalah tipe data yang multiple. Artinya kita di sini dapat mengubah nilai yang setelah kamus tersebut dibuat menggunakan operator penugasan sama dengan. Nah, di sini kita dapat mengubah nilai yang terkait dengan sebuah kunci dengan menggunakan operator penugasan sama dengan untuk menggantikan nilai lama dengan nilai yang baru menggunakan metode update. Nah, kita dapat menggunakan metode update untuk mengubah nilai dalam kamus dengan menggunakan pasangan kunci nilai baru. Ini berguna jika kita ingin mengubah beberapa nilai sekaligus atau jika kunci yang kita inginkan belum ada dalam kamus menggunakan metode set default. Metode set default digunakan untuk mengubah nilai jika kunci ada atau menambahkan pasangan kunci nilai baru jika kunci tidak ada. Nah, di sini langsung saja ada contohnya. Langsung saja kita ke Visual Studio Code.
Selanjutnya kita save, lalu kita run. Di sini digunakan untuk mengubah nilai yang terkait dengan kunci year dalam kamus distrik dan kemudian akan mencetak kamus tersebut. Nah, di sini kita menggunakan operator penugasan sama dengan untuk mengubah nilai yang terkait dengan kunci year dalam kamus. Nah, baris ini menggantikan nilai lama year 1964 dengan nilai baru 2018 setelah pernyataan ini dieksekusi. Nilai yang terkait dengan kunci year dalam kamus distrik akan mengubah dari 1964 menjadi 2018. Nah, selanjutnya akan mencetak kamus distrik menggunakan perintah print. Nah, kamus distrik ini akan di print dan menghasilkan output yang telah diperbarui dengan nilai year yang dengan nilai year yang telah diubah menjadi 2018. Nah, bisa dilihat di sini nilai year-nya atau tahun itu sudah berubah menjadi 2018. Nah, selanjutnya ada add item. Add item ini yaitu menambahkan item atau pasangan kunci nilai baru ke dalam sebuah kamus. Ini adalah sebuah operasi umum dalam Python. Kita dapat menambahkan item baru ke dalam kamus dengan beberapa cara, tergantung pada preferensi dan kebutuhan kita masing-masing. Nah, di sini ada salah satu contohnya. Lalu kita run. Nah, di sini menggunakan operator penugasan sama dengan untuk menambahkan item baru ke dalam kamus dengan kunci color dan nilai red. Setelah pernyataan ini dieksekusi, kamus distrik akan memiliki satu item tambahan dengan kunci color dan nilainya red, yaitu merah. Nah, akhirnya di sini kita
akan mencetak kamus distrik menggunakan perintah print. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan output yang telah diperbarui dengan item baru color yang telah ditambahkan dengan nilai red. Bisa dilihat outputannya di sini sudah ada penambahan color dengan nilai red. Nah, itu dia. Selanjutnya ada remove item. Nah, remove item ini merupakan dapat menghapus item dari kamus dengan beberapa cara. Untuk ada beberapa cara yang bisa digunakan. Yang pertama itu menggunakan pernyataan del. Di sini jika kita menggunakan pernyataan del, kita dapat menghapus item dari kamus dengan menyebutkan kunci yang ingin dihapus menggunakan kode. Nah, jika kita menggunakan pernyataan del untuk menghapus item dari kamus dengan menggunakan kunci yang ingin dihapus, bisa dilihat di sini contohnya. Nah, selanjutnya itu menggunakan metode pop. Nah, untuk menghapus item dari kamus berdasarkan kunci yang ditemukan, metode ini juga mengembalikan nilai dari item yang dihapus menggunakan metode pop item. Nah, bisa dilihat di sini contohnya. Selanjutnya ada metode pop item. Menghapus item terakhir dari kamus yang mengembalikan pasangan kunci nilai yang dihapus. Ini digunakan ketika kita ingin menghapus item secara acak menggunakan metode clear. Nah, selanjutnya ada metode clear. Metode clear ini digunakan untuk menghapus semua item dari kamus sehingga mengosongkannya. Nah, saya akan menjelaskan salah satu dari contoh ini. Langsung saja. Nah, selanjutnya kita save, lalu kita run. Nah, di sini kita
gunakan untuk menghapus item dengan kunci model dari kamus Disdik dan kemudian mencetak kamus tersebut. Nah, kita menggunakan metode pop untuk menghapus item dengan kunci yaitu model dari kamus Disdik. Kunci model ini akan dihapus ini berarti item dengan kunci model akan dihapus dari kamus. Setelah pernyataan dieksekusi, item dengan kunci model akan dihapus. Pernyataan ini jika sudah dieksekusi maka akan dihapus. Selanjutnya akan mencetak kamus Disdik dengan menggunakan perintah print dan akan menghasilkan output yang telah diperbarui setelah item dengan kunci model dihapus. Nah, bisa dilihat di sini pada outputnya kunci model telah dihapus. Nah, selanjutnya ada loop dictionary. Loop dictionary ini dalam loop dictionary ini ada loop dictionary. Ini melakukan iterasi atau loop melalui sebuah kamus dalam Python yang memungkinkan kita untuk mengakses dan memanipulasi data. Nah, ada salah satu contohnya, langsung saja kita ketikkan. Selanjutnya kita run. Nah, di sini kita memberikan kode yang menggunakan perulangan for untuk melakukan iterasi melalui kunci-kunci dalam kamus Disdik dengan mencetak kunci-kunci tersebut. Nah, kita menggunakan perulangan for untuk melakukan iterasi melalui kamus Disdik. Dalam setiap iterasi, variabel X akan mengambil nilai kunci dari kamus. Dalam setiap iterasi, kita mencetak nilai X ini kita mencetak nilai X. Nah, ini akan mencetak kunci-kunci dalam kamus satu persatu. Nah, output ini adalah kunci-kunci dalam kamus Disdik yang akan dicetak satu persatu dalam setiap iterasi perulangan for. Nah, bisa dilihat di sini outputannya. Selanjutnya ada copy dictionary. Di sini pada copy dictionary ada copy a dictionary, ada copy a dictionary. Di sini untuk menyalin sebuah kamus di Python, kita dapat menggunakan beberapa metode tergantung pada apakah kita ingin membuat salinan dengan
salinan dangkal atau salinan dalam dari kamus yang kita buat. Nah, ada salah satu contohnya, langsung saja. Selanjutnya kita run. Nah, di sini kita menggunakan di sini yang digunakan untuk membuat salinan dangkal dari kamus Disdik ke kamus MyDict menggunakan metode copy dan kemudian mencetak kamus MyDict. Nah, di sini kita menggunakan metode copy untuk membuat salinan dangkal dari kamus Disdik ke kamus MyDict. Ini berarti MyDict akan berisi referensi dari objek-objek yang sama dengan Disdik. Dalam kata lain, jika kita mengubah nilai dalam Disdik, perubahan tersebut akan tercermin dalam MyDict dan sebaliknya. Setelah salinan dangkal dibuat, akan mencetak kamus MyDict menggunakan perintah print MyDict. Nah, jadi kode yang kita ketikkan ini digunakan untuk membuat salinan dangkal dari kamus Disdik ke kamus MyDict dan mencetak isi dari MyDict. Perubahan yang kita lakukan pada Disdik akan mempengaruhi MyDict karena keduanya berkaitan dengan objek yang sama. Misalnya, jika di sini pada year kita akan ganti menjadi 2018, lalu kita run. Nah, pada MyDict juga akan berubah menjadi 2018 seperti itu. Selanjutnya ada nested dictionary. Nested dictionary ini merupakan sebuah kamus yang dapat berisi kamus lain di dalamnya. Ini disebut sebagai nested dictionary. Kita dapat menyimpan kamus di dalam kamus. Nah, ada salah satu contohnya, langsung saja saya contoh langsung saja.
Selanjutnya kita run. Nah, selanjutnya kita run. Nah, di sini kita membuat sebuah kamus yang disebut dengan My Family, yang merupakan contoh kamus bersarang. Kamus family ini berisi informasi tentang tiga anak, yaitu child 1, 2, dan 3 di dalam keluarga kita. Nah, setiap anak memiliki kamus sendiri yang berisi informasi seperti nama dan tahun kelahiran. Nah, di sini kita membuat kamus family yang memiliki 3 pasangan kunci nilai. Setiap kunci adalah nama anak, dan nilai dari setiap kunci adalah kamus yang berisi informasi anak tersebut. Nah, setiap kamus anak memiliki 2 pasang kunci nilai. Kunci pertama adalah name dan berisi nama anak, dan kunci kedua adalah year dan berisi tahun kelahiran anak. Nah, setelah kita menginisialisasi kamus My Family, kita akan mencetak menggunakan perintah print. Yang kita print yaitu di sini My Family. Di sini akan mencetak seluruh kamus bersarang yang telah kita buat. Output ini bisa dilihat ini. Output ini kamus bersarang My Family yang berisi informasi tentang 3 anak beserta nama dan tahun kelahiran mereka. Bisa dilihat pada outputnya. Nah, selanjutnya ada Python Dictionary Method. Pada Python Dictionary Method ini terdapat beberapa metode bawaan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai operasi pada kamus. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu ada clear. Clear ini metode untuk menghapus semua elemen atau pasangan kunci nilai dari kamus, sehingga mengkosongkannya. Setelah metode ini digunakan, kamus akan menjadi kosong. Nah, selanjutnya ada metode copy. Metode ini mengembalikan salinan dangkal dari kamus yang digunakan pada saat metode ini dipanggil. Salinan dangkal ini memiliki isi yang sama dengan kamus asli, tetapi perubahan pada kamus asli tidak akan mempengaruhi salinan. Nah, selanjutnya ada metode from K. Metode ini digunakan untuk membuat kamus baru dengan kunci-kunci yang diberikan dalam K dan nilai yang sama untuk setiap kunci yang diberikan dalam value. Nah, selanjutnya ada metode get. Metode ini mengembalikan nilai yang terkait dengan kunci yang diberikan dalam K. Jika kunci tidak ditemukan dalam kamus, metode ini akan mengembalikan default atau known. Selanjutnya ada metode items. Metode ini mengembalikan daftar yang berisi tuple untuk setiap pasangan kunci kunci nilai dalam kamus. Setiap tuple berisi 2 elemen, kunci dan nilainya. Selanjutnya ada case. Metode ini mengembalikan daftar
yang berisi semua kunci-kunci yang ada di dalam kamus. Selanjutnya ada pop, ada metode pop. Metode ini menghapus elemen atau pasangan kunci nilai dengan kunci yang diberikan dalam key dari kamus dan mengembalikan nilai yang dihapus. Jika kunci tidak ditemukan, metode ini akan mengembalikan default atau memunculkan key error. Nah, selanjutnya ada pop item. Metode ini menghapus pasangan kunci nilai terakhir yang dimasukkan ke dalam kamus dan mengembalikan pasangan tersebut dalam bentuk tuple. Selanjutnya ada metode set default. Metode ini mengembalikan nilai yang terkait dengan kunci yang diberikan dalam key. Jika kunci tidak ditemukan dalam kamus, metode ini akan menambahkan kunci tersebut ke kamus dengan nilai default atau known dan kemudian mengembalikan nilai tersebut. Nah, selanjutnya ada update. Metode ini digunakan untuk memperbarui kamus dengan item-item dari kamus lain atau outer dict. Jika ada kunci yang sama, nilai dalam kamus awal akan memperbarui dengan nilai dari outer dict. Yang terakhir ada values. Metode ini mengembalikan daftar yang berisi semua nilai-nilai yang ada di dalam kamus. Nah, setiap metode ini memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing dan dapat digunakan sesuai yang kita butuhkan saat bekerja menggunakan kamus dalam Python. Itu dia tadi penjelasan singkat saya tentang Python Dictionary. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.